wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai interrelasi kebenaran Al-Quran dan Iptek. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aman Laia. Saya Melati Agarada Putra Barat. Saya Alicia Lestari. Saya Bayuni Samadolong. Saya Rizky Sepudani Rambe. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya yang membahas hakikat ayat-ayat Allah. Hakikat atau hakikat ayat-ayat Allah adalah fondasi utama dalam keimanan Islam. Secara harfiah, ayat itu berarti tanda, bukti, ataupun petunjuk. Hakikat dari seluruh ayat Allah adalah sebagai jalan bagi manusia untuk mengenal penciptanya dan memahami petunjuk hidup. Para ulama membagi ayat-ayat Allah ke dalam dua kategori besar yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang pertama itu ada ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat yang difirmankan. Nah, ayat qauliyah itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang disampaikan melalui wahyu dalam bentuk firman. Wahyu tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia, dengan Al-Quran sebagai penyempurnaannya dan puncak dari seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikatnya sendiri ialah ayat qauliyah berisi pedoman hidup bagi manusia, mencakup aturan dan hukum syariat, kisah-kisah umat terdahulu, serta kabar gembira dan peringatan yang bertujuan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Nah, pemahaman terhadap ayat qauliyah dapat dilakukan dengan membaca dan mengkajinya, mempelajari secara mendalam, merenungkan kandungan di dalam ayat tersebut dan maknanya, serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua itu ada ayat-ayat kauniyah, yaitu yang diciptakan. Nah, ayat kauniyah itu adalah bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang dapat ditemukan di seluruh alam semesta beserta segala isinya. Nah, termasuk pada diri manusia sebagai ciptaannya Allah. Nah, hakikatnya sendiri ialah ayat kauniyah itu terwujud dalam berbagai fenomena alam, keteraturan peredaran benda-benda di langit, proses penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, serta kompleksitas sistem biologis yang terdapat dalam tubuh manusia. Seluruh fenomena tersebut berlangsung secara teratur sesuai dengan ketentuan dan hukum Allah sunnatullah yang sangat tepat dan teratur. Terukur. Nah, ayat kauniyah itu dapat dipahami melalui pengamatan terhadap alam, fenomena akal untuk berpikir secara rasional, serta penelitian dan pengkajian yang dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan sains. Yang ketiga itu ada hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah, itu bahwa ayat qauliyah atau ayat Al-Quran berfungsi sebagai pedoman yang memberikan penjelasan tentang aspek spiritual, moral, dan konseptual mengenai Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta ini. Sedangkan ayat kauniyah atau alam semesta itu hanya menjadi bukti yang dapat diamati secara langsung melalui berbagai fenomena alam, sehingga menguatkan kebenaran yang telah disampaikan pada ayat-ayat qauliyah tadi. Yang keempat yaitu konektivitas dalam memahaminya. Pemahaman agama tidak cukup hanya melalui teks Al-Quran, tetapi juga melalui pengamatan dan penelitian terhadap alam. Ilmu pengetahuan membantu manusia memahami ayat-ayat kauniyahnya, sementara Al-Quran memberikan arah dan tujuan pemanfaatan ilmu tersebut. Integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan. Yang kelima, yaitu pemanfaatan memahami keduanya secara terpadu, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan rasa syukur serta tanggung jawab dalam menjaga alam, menghindari pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang dimana kesimpulannya adalah bahwa ayat qauliyah dan ayat kauniyah merupakan dua bentuk tanda kebesaran Allah yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung dan harus dipahami secara bersamaan agar manusia memperoleh pemahaman yang utuh tentang agama, ilmu pengetahuan, dan kehidupan. Dengan mengintegrasikan keduanya, keimanan dan kemajuan ilmu dapat berkembang secara seimbang. Baik, di slide ke-6 yaitu ada paradigma pengembangan iptek dalam Islam atau sesuai bidang keilmuan.
Yang pertama, pengertian paradigma iptek dalam Islam. Terdiri dari agama menjadi dasar dan pengatur kehidupan. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan akidah Islam. Al-Quran dan hadis menjadi landasan berpikir dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir ada iptek harus dikembangkan untuk kemaslahatan manusia dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada landasan pengembangan iptek dalam Islam. Perintah membaca dan menuntut ilmu, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, ilmu dan iman menjadi sumber kemuliaan manusia. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu harus berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dan selanjutnya ada slide ke-7, 3 cara memperoleh ilmu. Bagiannya yaitu yang pertama melalui panca indera atau observasi atau bayani. Dan yang kedua melalui akal dan pemikiran logis atau burhani. Dan yang ketiga melalui wahyu dan petunjuk Allah yaitu irfani. Selanjutnya ada yang keempat, prinsip pengembangan iptek dalam Islam. Bagian-bagiannya yang pertama berlandaskan tauhid, menjunjung kebenaran atau hak. Yang ketiga bersifat objektif atau istiqomah. Yang kelima mengutamakan kemanfaatan atau ILM nafi. Yang keenam adalah mengajar keunggulan atau ihsan. Dan yang ketujuh berorientasi pada kemakmuran bumi dan kesejahteraan manusia. Baik, selanjutnya ada slide ke-8 yaitu urgensi riset dalam pengembangan iptek. Bagian-bagiannya yaitu mendorong berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua menjadi sarana memecahkan masalah kehidupan. Yang ketiga menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat memperkuat peran umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada karakteristik ilmuwan muslim. Bagian-bagiannya itu yang pertama berzikir dan berpikir tentang ciptaan Allah. Yang kedua memiliki kesadaran tauhid yang kuat. Yang ketiga inovatif dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat menjunjung kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang kelima yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu. Menjelaskan mengenai bukti kebenaran Al-Quran dan bukti ilmiah Al-Quran di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti. Banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesesuaian antara ayat Al-Quran dan temuan ilmiah menjadi bukti kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada di bidang astronomi dan geologi. Pada bidang astronomi dan geologi, Al-Quran menjelaskan berbagai fenomena alam yang kemudian didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern. Salah satu contohnya terdapat di dalam Quran Surah Yunus ayat 5 yang menjelaskan bahwa bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Penemuan astronomi modern membuktikan bahwa cahaya bulan memang berasal dari pantulan sinar matahari. Selain itu, di dalam Quran Surah An-Naml ayat 88 dijelaskan bahwa gunung-gunung bergerak seperti awan. Ilmu geologi menjelaskan bahwa lapisan bumi terus mengalami pergerakan melalui aktivitas lempeng tektonik. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara ayat Al-Quran dan penemuan ilmiah. Yang kedua, ada bidang botani. Pada bidang botani atau bidang tumbuhan yang mempelajari mengenai tumbuhan, Al-Quran memberikan petunjuk mengenai ilmu tumbuhan hijau sebagai sumber energi di dalam Quran Surah Yasin ayat 80. Di dalam ilmu pengetahuan modern, diketahui bahwa tumbuhan hijau mengandung klorofil yang berperan di dalam proses fotosintesis. Melalui fotosintesis, tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan isyarat tentang pentingnya tumbuhan jauh sebelum ilmu botani berkembang. Yang kedua terdapat di bidang kedokteran.
Di dalam bidang kedokteran, Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia yang berasal dari pertemuan sperma dan ovum. Al-Quran juga menjelaskan tahapan perkembangan embrio di dalam rahim. Perkembangan ilmu embriologi modern membuktikan bahwa janin memang berkembang melalui beberapa tahap yang sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Kemajuan teknologi seperti reproduksi bayi tabung juga semakin membantu memahami proses reproduksi yang telah dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran. Yang keempat atau yang terakhir ada bidang sosial dan kemanusiaan. Di dalam bidang sosial dan kemanusiaan, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan saling tolong-menolong. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pengembangan ilmu sosial dan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Iptek bagi kehidupan manusia dan iptek bagi sarana suatu ibadah. Yang pertama itu adalah iptek sebagai kehidupan manusia, yang dimana iptek itu dapat membantu mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti bayangkan coba kalau misalnya di zaman sekarang itu kita tuh nggak punya mesin cuci, rice cooker, ataupun bahkan smartphone, pasti banyak banget kan pekerjaan rumah itu yang bakal memakan waktu 1 harian penuh. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup dari berbagai sektor, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komunitas maupun transportasi. Nah, kalau dalam pendidikan itu, kalau dulu tuh kan belajar harus selalu tatap muka dan dari buku fisik yang sangat tebal ya kan. Sekarang itu ada internet, e-book, dan kelas online. Mau belajar ilmu apa saja tuh bisa dari smartphone kita gitu, dan menjadi sangat mudah. Nah, lalu di bidang kesehatan, sektor ini tuh yang terasa banget ya dampaknya. Dan berkat iptek ini tuh dokter tuh bisa mendeteksi berbagai penyakit dalam tubuh kita lewat alat dan bisa menemukan berbagai macam obat-obatan maupun vaksin, dan itu juga terus berkembang hingga sampai saat ini. Lalu dari bidang ekonomi, sekarang tuh kalau misalnya tuh kita tuh nggak ribet-ribet banget karena kita tuh udah bisa jualan secara online maupun offline. Nah, lalu ada dari bidang komunikasi. Dulu kalau mau ngasih kabar ke orang-orang tuh harus yang pakai surat, yang sampai itu bisa berminggu-minggu. Nah, tetapi sekarang kita cuma tinggal video call, tinggal bisa chat. Lalu dari bidang transportasi. Nah, dari ini tuh jarak tuh bukan lagi masalah ya. Kalau dulu tuh perjalanan antar pulau itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan berhari-hari ya kalau naik kapal. Nah, sekarang tuh bisa kita tempuh hanya dalam waktu hitungannya beberapa jam menggunakan pesawat terbang, dan itu dapat mempermudah kita. Nah, yang ketiga itu ada memperoleh informasi cepat dan memanfaatkan sumber daya alam yang lebih efektif. Nah, kalau dulu tuh kita tuh harus menunggu koran esok hari akan untuk tahu berita hari ini. Tetapi kalau sekarang tuh dalam hitungan detik tuh yaudah kita bisa tahu berita tuh secepat itu, dan pengembangan peradaban dan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, iptek tuh sangat berguna ya bagi manusia, dan salah satu adalah mendukung perkembangan peradaban kita saat ini, dan bahkan mendukung kesejahteraan masyarakat juga untuk teman-teman. Nah, lalu ada iptek sebagai sarana ibadah. Nah, di dalam Islam itu iptek tuh enggak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pengembangan ilmu pengetahuan, merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah untuk berpikir dan meneliti ciptaannya. Lalu ada teknologi, dapat membantu kita melaksanakan ibadah seperti seperti adanya aplikasi penunjuk kiblat, jadwal sholat digital, dan ada Al-Quran elektronik bukan? Nah, lalu ada media teknologi dan mendukung penyebaran dakwah dan pendidikan Islam. Ini tuh kayak semacam belajar mengaji tuh dalam bahasa Arab atau ilmu fikih tuh sekarang tuh nggak harus melulu masuk pesantren secara fisik bukan. Jadi tuh ada banyak banget platform kelas online
dan aplikasi interaktif yang membuat kita tuh belajar agama tuh lebih seru, mudah, dan bisa diakses oleh siapapun saja, bahkan oleh orang yang super sibuk sekalipun tuh bisa gitu. Baik, yang ketiga yaitu pemanfaatan iptek dalam Islam. Iptek harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pembangunan teknologi harus memberikan manfaat bagi manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemajuan ilmu pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kemaslahatan umat manusia. Iptek menjadi sarana untuk menjalankan tugas manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi. Selanjutnya yang terakhir ada peran mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai Islam. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang sangat penting di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama ada menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang keempat, menggunakan ilmu pengetahuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai moral di dalam Islam. Dan yang terakhir, menjadi generasi yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan iptek memiliki hubungan yang saling mendukung dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah merupakan dua bentuk tanda kekuasaan Allah yang harus dipahami secara terpadu. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan iman, akhlak, serta nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, iptek tidak hanya berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga menjadi sarana ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.